Jadi apa sih sebenarnya yang kemudian bisa menjembatani atau membuat ini menjadi win-win solution untuk para pengusaha, untuk juga para mungkin musisi, pencipta lagu dan sebagainya. Kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan pencipta lagu sekaligus sekjen aksi yang juga mantan vokalis dan juga dari Krispatih, ada Dua di Badai dan juga dari Pusat Studi Ekosistem Musik atau PSEM, Chandra Darusman. Kita langsung sapa, selamat pagi Mas Badai, selamat pagi Mas Chandra. Selamat pagi Indonesia. Pagi Mas. Baik, Pagi, mungkin saya mau mungkin saya mau ke Mas Badai dulu ya. Mas Badai, ini kan lagi rame. Ternyata tidak hanya terkena teman-teman penyanyi saja ini yang kemudian harus membayarkan royalti. Berkembang tempat-tempat usaha, kafe, restoran segala macam juga harus bayar. Tapi sebenarnya dari teman-teman dari teman-teman Mas Badai sendiri, sesama musisi, sama pencipta lagu itu juga mendambakan tempat-tempat usaha itu harus bayar royalti juga atau gimana sih Mas sebenarnya Mas? Oke, jadi saya dalam hal ini bicara dari point of view pencipta lagu ya. Kan aturan untuk membayar royalti ini buat usaha-usaha seperti kuliner, kafe, bar dan segala macam itu kan sebenarnya aturannya kan sudah ada sejak 2021 melalui PP nomor 56 tahun 2021 kan. Nah, itu kan sudah ada perhitungannya bahwa meja, kursi itu berapa ratus ribu dan lain-lain. Nah, jadi kalau ditanya dari segi aturan, kalau saya memang melihat aturan ini memang harus dilaksanakan. Kenapa? Karena pemutaran master di dalam kafe, resto itu kan adalah mengandung hak-hak terkait juga, yang bukan haknya pencipta saja, tapi juga ada hak produser di situ, ada hak pemilik master, juga termasuk haknya pencipta lagu. Jadi di sini sebenarnya bukan masalah bayar atau tidak bayarnya, Mas. Tapi menurut saya ini agak terlambat untuk mensosialisasikan ini. Itu yang saya sayangkan. Karena undang-undangnya sudah ada dari tahun 2014 versi terakhir, ya. Meskipun UU HC itu sudah ada dari tahun 87. Tapi LMKN ini kan dikuatkan di PP 56 tahun 2021, ya, untuk menagih atau menghimpun setelah mendistribusikan royalti di area publik yang bisa dimonetize. Nah, jadi kalau saya lihat ini sangat terlambat untuk mulai gedor sana gedor sini. Keterlambatannya itu disebabkan karena ya pertama sosialisasi tidak ada, sangat-sangat minim, ya. Yang kedua mentalitas masyarakat Indonesia ini memang di bawah rata-rata untuk menghargai karya cipta, meskipun ada beberapa pihak yang oh ya, lagu itu memang harus dihargai, pencipta lagu itu harus hidup dari karyanya, ada yang seperti itu. Tapi mostly masyarakat Indonesia ini belum mengerti tentang copyright ini. Nah, ditambah lagi kisruh yang terjadi karena trust issue-nya sangat besar. Terus terang aja musisi sekarang, terutama komposer ya, mereka sudah mulai tidak percaya dengan keberadaan LMKN. Kenapa? Karena selama ini LMKN tidak achieve atau tidak perform untuk menjadi penagih dan pendistribusi royalti daripada pencipta. Terbukti banyak sekali pencipta lagu yang mendapatkan sangat-sangat minim, padahal karyanya diputar di mana-mana. Nah itu jadinya menurut saya tidak ada kata terlambat. Tetapi saat ini kalau sudah mulai baru menunjukkan keberadaannya, artinya mulai unjuk gigi nih, di mana-mana digedor sana sini. Menurut saya agak susah mengimbangi dengan isu kepercayaannya, gitu Mas. Baik, oke. Kalau menurut Mas Badai ada keterlambatan sosialisasi dan banyak keterlambatan lain, plus ada masalah trust issue pemirsa dengan LMKN. Saya mau tanya ke Mas Chandra. Mas Chandra pasti memperhatikan betul bagaimana sebenarnya ekosistem musik di Indonesia saat ini. Mas Chandra, apa yang perlu dibenahi lagi dalam catatan Anda? Tadi sudah disampaikan kritik dari Mas Badai, dari Mas Chandra. Iya, saya melengkapi apa yang disampaikan Mas Badai ya. Jadi sedikit konteks latar belakang ya, bahwa hak royalti ini sebenarnya sudah berjalan sejak 1991 ya. 30 tahun lebih nih ya. Jadi selama 30 tahun lebih, tahun pertama royalti terkumpul 465 juta, sekarang terkumpul 77 miliar ya. Kita harus berterima kasih, pertama nih ya, saya ingin sampaikan kita harus berterima kasih kepada para pengguna ya, para kafe-kafe, para radio, televisi yang sudah menghargai hak cipta royalti yang kita bicarakan. Ada lebih dari 4.000 kafe, hotel di Indonesia ini sudah memberikan penghargaannya. Dan itu belum termasuk misalnya McD yang ada 250 outlet, Indomaret ada 25.000 outlet.
kita pertama harus mengakui dan terima kasih pada mereka. Kedepannya memang betul seperti Badai bilang, sosialisasi kurang. Tapi begini teman, saya ingin sampaikan, di Indonesia itu ya kita juga harus menghargai DJKI ya dan LMKN yang sudah keliling Indonesia memberikan sosialisasi. Tapi di Indonesia ini cara-cara AFGD itu walaupun bagus ya tidak seefektif kalau ada insiden seperti sekarang ini. Ya, harus diakui di Indonesia ini kalau nggak ada insiden nggak viral. Oke. Tapi begini, kita sekarang selama 30 tahun lebih ini persuasif ya. Dan dengan adanya kasus di Bali ya, itu sudah tidak ada waktu lagi untuk persuasif karena tidak adil bagi mereka yang sudah bayar terhadap mereka yang belum bayar ya. Jadi terpaksa harus ada tindakan hukum sehingga orang yang belum menghargai harus menghargai karena teman-teman yang saya bilang tadi 4.000 lebih kafe-kafe, hotel, restoran sudah menghargai. Jadi konteksnya adalah tadi saya suka istilah jembatani ya. Jadi mudah-mudahan insiden ini itu membuka semuanya dan mari kita berbenah lagi. Soal musisi yang kecewa, saya rasa itu ada yang kecewa tentu pasti ya. Tapi begini, kemarin tuh kalau nggak salah ada insiden di mana ada salah email pengantar ya, tapi uangnya sudah masuk ya. Ini saya rasa sih hanya soal perpindahan dari analog ke digital yang di mana kurang dari 2% terjadi salah administrasi. Itu kurang dari 2%. Ya. Itu saja saya rasa melengkapi Mas Badai dan semoga kita ke depannya bisa saling membantu ya bersatu untuk meningkatkan lagi ya pengumpulan 77 miliar tadi. Demikian. Baik. Sekarang saya mau ke Mas Badai lagi. Mas, ini kan bergulirnya juga sudah cukup panjang. Dimulai dari ada aksi, ada visi teman-teman penyanyi begitu juga kan yang mereka juga kemudian ini sama-sama lah cari jalan tengah. Itu belum selesai ada lagi nih soal kafe, restoran, hotel segala macam. Tapi kemudian ada sentimen gini Mas. Kan dengan diputar lagunya di kafe, restoran, lagunya juga jadi dalam tanda kutip terpromosikan. Apakah kemudian itu juga tidak membuat teman-teman dari pencipta lagu ini mendapatkan benefitnya? Misalnya dengan banyak orang dengar lagunya, kayak misalnya saya baru dengar lagu ini di mall, saya cari di streaming musik misalnya. Apakah itu tidak kemudian berdampak signifikan kepada pendapatan atau pemasukan dari pencipta lagunya, Mas? Karena ini mungkin orang yang belum paham banget mekanismenya, Mas. Mohon dijelaskan gimana tuh, Mas Badai? Oke, kalau saya setuju banget bahwa pemutaran lagu di kafe, bar, resto itu sangat membantu promosi daripada lagu-lagu Indonesia. Itu sangat setuju, tidak ada isu sama sekali. Nah, tapi Mas, ya, pemutaran ini kan harus berdampak kepada pendapatan si yang punya lagu. Ya kan? Pemutaran ini harus berdampak kepada ekosistem tadi yang disebutkan tadi. Bahwa ekosistem ini harus sehat. Jadi, kan di dalam ekosistem musik itu kan stakeholder-nya banyak. Ya, ada penyanyi, ada pencipta lagu, ada produser, ada eksekutif produser, ya, ada komunitas-komunitas seniman. Nah, ini kan harus berdampak. Nah, pertanyaan saya adalah begini. Saya sebenarnya tidak masalah kalau kafe itu memutarkan lagu-lagu tersebut. Bahkan saya yakin mereka ini mau bayar kok. Mereka ini mau bayar. Bahkan saya beberapa kali ngobrol sama PHRI, saya ngobrol sama komunitas-komunitas kafe di Jakarta. Mereka tuh ada niat untuk bayar. Tetapi permasalahannya, ketika mereka bayar, apakah ini sampai dengan presisi, dengan relevan kepada tangan pencipta? Kan gini, kalau saya menikmati fasilitas di dalam di Jakarta misalkan gitu kan, saya bayar nih ke pemerintah. Kan kita kan punya pertanyaan, kalau saya menikmati ini tuh saya bayar, apakah ini dipakai lagi untuk pembangunan Jakarta? Kalau misalkan tidak dipakai untuk itu, saya juga pasti tidak percaya untuk membayar tersebut, meskipun itu adalah kewajiban. Nah, ini mungkin dialami juga oleh pengusaha-pengusaha ini. Mereka mau menghargai, tapi permasalahannya, komposer itu hanya menerima ratusan ribu, Mas. Ya, di dalam penagihannya. Nah, tahun 2021 atau 2022, kita mendapatkan data bahwa pendapatan LMKN itu kalau tidak salah mencapai 180 miliar. Sementara penagihan performing rights di area publik yang bisa dikomersialkan itu tidak sampai 0,5%, alias cuma 900 juta. Nah, berarti itu ada apa yang salah? Apakah penagihannya, apakah sistemnya, apakah manpower-nya, apakah sosialisasinya?
Jadi kalau Oke. kami mendeteksi sistem manual yang dilakukan oleh LMK dan LMKN sampai hari ini itu tidak bekerja Baik. dengan efektif. Baik. Gitu. Oke, menarik pemirsa karena kalau dari ada dikumpulkan 180 miliar, satu komposer cuma terima ratusan ribu, kemana Jauh ya duitnya ya? Jauh Nanti ya. kita tanya lagi pemirsa ke Mas Badai dan Mas Chandra. Usai jeda, nanti akan kami lanjutkan dialog ini. Mas-mas dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami berdua juga masih tersambung dengan ada Mas Badai dan juga ada Mas Chandra. Saya mau tanya ke Mas Chandra. Mas Chandra, tadi kita bahas terakhir soal ini uangnya tuh sebenarnya kemana sih? Bahkan ya yang terakhir itu Ari Lasso, siapa yang nggak kenal Ari Lasso, mengatakan kalau digeram, terima royalti sedikit dan bahkan salah transfer. Transfernya salah gitu. Menurut Mas Chandra, jadi sekarang kalau gitu soal uang-uang ini kan diurus sama LMKN. Apakah LMKN ini masih perlu ada dengan situasi yang seperti ini kinerjanya? Iya, jadi ada dua level ya, dua layer di sini ya. Royalti yang dikumpulkan oleh LMKN setiap tahun ya, itu satu pintu ya. Semua yang saya katakan tadi 4.000 pengguna lebih ya, itu membayarnya ke LMKN. Kemudian dari LMKN itu dibagi kepada 14 LMK yang ada. Nah, ya, ini layer kedua. Dari LMKN masing-masing baru ke anggota. Misalnya tadi Badai mengatakan dia anggota WAMI, dia mendapatkan dari WAMI itu ya. Tapi begini, kita juga harus melihat data ya. Ada pencipta yang memang terima beberapa ratus ribu, ada yang dapat 700 juta ya. Jadi kita harus fair bahwa memang tidak semua pencipta berprestasi, itu tergantung dari banyak sedikitnya lagu dipakai. Memang betul ya, kita punya permasalahan bersama di pengguna yang kategori konser ya. Ini masalah memang yang menjadi PR kita, bahwa bagaimana caranya supaya konser-konser di Indonesia ini lebih banyak membayar. Karena kalau itu ya, semua konser di Indonesia itu membayar royalti, ini luar biasa besarnya. Jadi kita harus fokus permasalahannya itu kenapa IO penyelenggara itu enggan membayar ya. Ternyata ya, kita selidiki, kita pelajari, IO itu sudah jenuh dengan pungutan-pungutan lain, sehingga royalti untuk lagu itu dikesampingkan gitu. Nah, ini kalau mau pendidikan hukum itu juga mahal ya di Indonesia ini, kita semua tahu ya. Jangan-jangan penindakan hukum itu lebih besar dari royalti yang diterima oleh pencipta ya, oleh LMKN. Jadi kita mohonlah kita menempatkan konteks yang betul ya, bahwa kalau IO itu semua bayar, itu Badai akan terima luar biasa besarnya karena beliau itu top hits maker di Indonesia gitu ya. Jadi itulah ya konteksnya ya. Jadi kita coba kita ketemu lagi dengan IO ya, supaya mereka dibantu ya, begitu banyak pungutan untuk mereka sehingga royalti musik itu disampingkan. Saya menaruh simpati gitu pada mereka yang top hits tapi belum dapat royalti yang sesungguhnya. Ya, ini Mas Chandra, Mas Badai, makin kita bahas ini makin ngerti deh sebenarnya bahwa teman-teman itu bukan berarti nggak mau bayar royalti, baik itu pengusaha, tapi kemudian titik beratnya adalah di sosialisasi yang terlambat tadi dan juga mekanisme spesifiknya nih yang kemudian kayaknya nggak jalan. Saya mau tanya lagi ke Mas Badai, Mas. Saya tuh juga pernah wawancara Mas Piu beberapa bulan lalu. Mas Piu bilang sama Mas Ahmad Dhani. Saya nggak tahu apakah Mas Badai juga bergabung dengan Mas Ahmad Dhani dan yang lain-lain dari segi pencipta lagu. Itu bikin sebuah sistem yang nanti tuh teman-teman musisi ketika mereka perform off air misalnya, itu mereka bisa langsung izin lewat platform online itu, Mas. Nah itu tuh progresnya udah sampai mana? Apakah memang sudah dibuat, sudah dijalankan? Terus apakah memang itu yang dinilai efektif dibandingkan mengandalkan LMKN atau seperti apa, Mas? Jadi kalau kita mau update informasi tentang teknologi yang sedang kami siapkan, nah tadi kan menanggapi Mas Chandra yang mengatakan bahwa kita perlu duduk kembali dengan IO, menumbuhkan kembali kesadarannya dan segala macamnya. Itu secara in a positive way, saya setuju. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah 11 tahun semenjak adanya Undang-Undang Cipta terakhir nih di 28 2014 sampai hari ini, bahkan keberadaan LMKN yang dari 2021 sampai hari ini, menurut saya dan berbagai macam pendapat dari pencipta lagu, ini kan masanya sudah terlalu panjang. Ini sudah totally 11 tahun, berarti ya itu menurut kami itu sudah sangat panjang, dan kita sangat membiarkan
ini terjadi akhirnya menjadi polarisasi yang tidak berkesudahan. Nah, menurut kami, mekanisme manual sistem yang selama ini dilakukan oleh LMK dan LMKN, ini sudah harusnya tidak dipakai lagi, gitu. Tidak dipakai lagi. Karena terus terang ya, kalau ini harus tetap dilaksanakan, tidak akan ada transparansinya. Tidak akan ada detailingnya. Kenapa saya bilang tidak akan ada? Laporan-laporan yang sekarang terjadi saja, saya nggak tahu lagu saya dipakai di mana. Lagu saya dibawakan di kafe mana, di bar mana, oleh siapa, pendatangnya bagaimana, itu kami tidak pernah tahu. Tiba-tiba Mas ada Badai, nilainya ratusan ribu dan segala macamnya gitu. Jadi Mas Badai dengan tegas mengatakan ya kalau ini sebenarnya sudah tidak usah lagi dipakai seperti ini. Nah Mas Chandra, alternatif yang paling memungkinkan untuk dilakukan kalau seandainya yang metode sekarang tidak mungkin lagi apa? Singkat saja Mas. Iya gini kan 2022-2023 itu LMKN, saya juga bukan hanya membela ya, tapi fakta ya. LMKN itu sudah membuat aplikasi namanya lmknlisensi.id khusus untuk konser. Dari aplikasi itu ternyata dari 300 juta per tahun itu sekarang sudah 13 miliar dari konser dan sudah ada lagu-lagu apa saja yang dipakai. Jadi memang LMKN sudah bergerak juga ya untuk digitalisasi, tidak lagi manual gitu. Ini kita perlu update kepada semuanya termasuk Badai juga, tolong lihat aja itu ya. Tapi kalau Badai teman-teman itu juga punya aplikasi yang lain, ya digelar saja di LMKN ya, mana yang lebih bagus. Tapi saya rasa sih kita harus lihat ya bahwa LMKN juga berbenah diri untuk supaya mereka ke digitalisasi dan sudah ada lagu-lagu yang apa saja yang dipakai di konser itu. Lagi-lagi IO itu harus kita ajak lagi duduk bersama dan bagaimana persoalan mereka pungutan yang banyak itu sehingga royalti musik itu tidak diabaikan gitu ya. Saya juga sering berdialog kalau dengan aksi, bahkan saya diangkat jadi wakil pembina aksi oleh Badai dalam suatu pertemuan di Art Hotel itu. Tapi saya nggak pernah diajak rapat sama mereka. Oke, intinya harus duduk bareng ya, Mas Chandra ya, Mas Badai duduk bareng, IO musisi, pencipta lagu, mungkin sama penyanyi juga, sama teman-teman dari para pengusaha juga. Karena yang dikeluhkan adalah kemarin yaitu mereka tuh merasa tidak memutar musik tapi tiba-tiba datang surat dari LMKN langsung datangnya somasi. Semoga ini nanti ada jalan keluarnya, tidak seperti ini lagi, pencipta dapat hasil haknya, kemudian pengusaha tidak dirugikan. Terima kasih Mas Chandra Darusman dari Pusat Studi Ekosistem Musik telah bergabung, Mas Dodi Badai juga pencipta lagu dan juga Sekjen ASI telah bergabung. Thank you Mas Chandra, terima kasih. Pemirsa kita jeda dulu, nanti saya jeda ada ulasan lain untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.